Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3, pada video pembelajaran kali ini kita akan membuat tugas untuk ujian praktek. Nah, tugas apa yang akan kita buat? Yang pertama, kita akan membuat tugas tentang papan pengumuman seperti pada buku di halaman 128. Nah, anak-anak Bapak nanti tinggal mengikuti video pembelajaran yang Bapak jelaskan ini. Kemudian yang kedua adalah membuat bingkai foto. Nah, jadi ada dua tugasnya. Yang pertama, membuat papan pengumuman. Kemudian yang kedua, membuat bingkai foto di program Microsoft Office Word. Nah, nanti tugas ini akan kita buat dalam satu lembar kertas di Microsoft Office Word. Bagi anak-anak Bapak yang tidak memiliki laptop atau tidak ada komputernya, silakan dibuat di kertas HVS atau di kertas putih. Buat seperti hasil yang Bapak buat ini, kemudian diwarnai juga menggunakan pensil warna atau menggunakan krayon. Tapi jika ada laptop atau komputernya, nah silakan dibuat dengan menggunakan laptop atau komputer dengan didampingi oleh orang tua atau kakaknya atau orang yang bisa mendampingi ketika menggunakan peralatan laptop atau komputer. Nah, sekarang kita langsung masuk saja kepada langkah-langkah cara membuat tugasnya. Yang pertama, kita akan membuat papan pengumuman terlebih dahulu. Kita akan menggunakan program Microsoft Word. Di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2013. Kita buka program Microsoft Office Word 2013. Nah, ini adalah program yang juga sudah sering kita gunakan atau sudah sering kita pakai ketika melaksanakan tugas praktek. Kemudian kita klik di sini di bagian blank dokumen. Nah, sekarang kita sudah berada pada lembar kertas Microsoft Office Word. Yang pertama, sebelum kita memulai membuat tugasnya, nah silahkan anak-anak Bapak membuat identitas terlebih dahulu, seperti nama dan kelas. Nah, di sini kita ketikkan nama, supaya tulisannya kelihatan nanti kita ganti ukurannya di bagian sini menjadi 16. Nah, tinggal diketik nama, kemudian isi di sini namanya, nama lengkap. Kemudian enter, tulis lagi kelas. Nah, setelah selesai enter lagi. Nah, sekarang tinggal kita buat papan pengumumannya. Nah, cara membuatnya adalah di buku itu ada langkah-langkahnya sudah dibuat di sana. Anak-anak Bapak bisa mengikuti itu atau mengikuti video tutorial ini. Yang pertama, kita akan menggunakan menu insert. Nah, kita klik menu insert. Kita klik. Kemudian kita cari pada bagian illustrations. Nah, ini. Nah, kita cari di sana shapes. Kita klik shapes. Kemudian kita pilih shapes yang ingin kita gunakan. Boleh menggunakan shapes yang sama seperti yang di buku atau shapes yang seperti yang Bapak gunakan, atau boleh juga anak-anak Bapak memilih sendiri shapes yang ingin digunakan. Misalnya Bapak menggunakan shapes yang ini, misalnya bagian ini misalnya ya, di bagian stars and banners ini. Nah, misalnya Bapak memilih yang ini atau yang ini ya. Nah, horizontal scroll ini. Nanti anak-anak Bapak boleh memilih yang lain juga boleh. Misalnya kalau misalnya ini tidak ada, boleh menggunakan yang lain yang ada di sini ya. Kita klik. Nah, ini kursor mouse-nya sudah berubah menjadi tanda plus atau tanda tambah. Kita tinggal klik di sini. Klik, tahan dan tarik sampai ukurannya kira-kira sebesar ini. Nah, kita lepaskan. Nah, sekarang kita sudah membuat gambar shape-nya. Ini nanti gunanya adalah untuk tempat kita menambahkan tulisan di dalamnya. Sebelum kita menambahkan tulisan, kita ganti terlebih dahulu warnanya.
kita ganti pada bagian shape style. Nah, di sini anak-anak Bapak perhatikan, di sini adalah menu format. Menu format ini muncul ketika shapes-nya kita klik. Kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, nah shapes-nya tidak dalam keadaan terklik, maka menu formatnya tidak ada, tidak muncul. Jadi harus diklik terlebih dahulu. Nah, dalam posisi seperti ini baru muncul menu formatnya. Nah, di bagian shape styles, di sini kita ganti warnanya. Tinggal kita klik di sini. Nah, kita pilih saja warna yang sudah ada. Misalnya warna, nah misalnya Bapak menggunakan warna ini, kita klik. Nanti boleh menggunakan warna yang lain. Nah, di bagian sini nanti kita akan tambahkan tulisan. Kita klik kanan. Nah, caranya adalah kita klik kanan, klik mouse yang bagian kanan, kemudian kita pilih add text. Setelah kita mengklik add text, nah di sini kursornya akan berubah berkedip-kedip di sini. Tandanya kita sudah bisa mengetik di sini. Kita tinggal mengetikkan teks seperti yang ada di buku tentang papan pengumuman ini. Nah, teksnya seperti ini. Ini teksnya terlihat kecil. Nah, ini bisa kita ganti di bagian home. Nah, kita klik home. Kemudian kita perbesar di bagian font size-nya ini. Sama seperti kita memperbesar tulisan di awal tadi. Kita ganti menjadi 18. Nah, kalau rasanya sudah cukup, kita langsung ketik. Kalau belum, nanti boleh diganti lagi. Kita ketik tulisannya, sedang belajar, jangan diganggu. Nah, kita enter. Nah, setelah selesai kita mengetikkan teks di dalam shapes-nya ini, kita akan menambahkan bingkai di sini. Nah, kita akan menambahkan bingkai di sini. Caranya adalah kita klik pada menu desain. Nah, di sini karena Bapak menggunakan Microsoft Word 2013, nah untuk membuat bingkai letaknya ada di menu desain. Kalau misalnya tidak ada di menu desain, cari di menu page layout di sini. Nah, cari nanti page border kalau misalnya tidak ada di menu desain. Nah, kalau di Microsoft Word ini letaknya di menu desain. Nah, di bagian sini, nah ini ada page borders. Kalau misalnya tidak ada menu desainnya, anak-anak Bapak cari di menu page layout. Nah, kemudian cari gambar yang kayak ini, seperti ini, page border. Tinggal diklik. Nah, kemudian kita perhatikan ini menunya sudah muncul di bagian sini, page border. Nah, kita perhatikan di bagian art. Kita klik di sini untuk mengganti bingkainya dengan gambar ya. Nah, kita ganti, boleh menggunakan gambar yang ada di sini. Silahkan anak-anak Bapak pilih. Misalnya Bapak memilih gambar ini yang paling atas, kita klik. Nah, nanti akan berubah di sini. Akan muncul gambar yang kita pilih di sini, akan muncul di bingkainya. Sekarang kita klik OK. Nah, sekarang bingkainya sudah muncul. Dan papan pengumumannya juga sudah selesai kita buat. Nah, setelah ini selesai, berarti tugas praktek anak-anak Bapak sudah selesai. Tinggal difoto, kemudian dikirimkan melalui Classroom. Nah, kalau misalnya anak-anak Bapak tidak menggunakan laptop atau komputer, nah anak-anak Bapak harus membuat gambar seperti ini di kertas HVS atau di kertas putih. Nah, gunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnainya. Ini bingkainya boleh nanti digunakan bingkai dalam bentuk gambar yang lain, boleh. Silahkan anak-anak Bapak pilih sendiri. Nah, kalau sudah selesai nanti difoto kemudian dikirimkan ke Classroom. Tugas ini paling lambat harus dikumpulkan hari Minggu depan. Nah, sebelum ujian di kelasnya, tugas ini sudah harus dikumpulkan. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak Bapak yang tidak mengerjakan tugasnya karena laptop atau komputernya tidak ada.
Nah, diganti tugasnya dengan membuat gambar ini di kertas HVS menggunakan pensil warna atau krayon. Baiklah anak-anak Bapak kelas 3. Nah, itulah tadi tugas praktek untuk mata pelajaran TIK. Jika ada kendala nanti silahkan anak-anak Bapak bertanya melalui WA. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kalau misalnya ada yang tidak dipahami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikirimkan ke Classroom. Selamat mengerjakan tugas praktek TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.